wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Hendriawan, mahasiswa STI Eikichi Business School Bogor. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi design thinking dalam problem solving. Banyak masalah tidak lagi sederhana teman-teman, melainkan berkaitan dan melibatkan manusia sebagai faktor utama. Pendekatan problem solving ini sering gagal karena hanya fokus pada satu solusi cepat tanpa memahami kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih empatik dan adaptif. Jadi kebanyakan faktor utamanya itu adalah oleh manusia, sehingga dia gagal karena ingin fokus pada solusi yang lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Nah, apa itu design thinking? Design thinking adalah pendekatan pemecahan satu masalah yang berpusat pada manusia, yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Pendekatan ini untuk memecahkan masalah di dunia nyata agar teridentifikasi secara jelas sejak awal, sehingga solusi yang efektif hanya dapat dikembangkan apabila proses problem solving ini diawali dengan pemahaman mendalam terhadap penggunanya. Jadi design thinking ini adalah solusi untuk memecah masalah yang ada di dunia nyata ini. Seperti itu teman-teman. Design thinking mempunyai 4 karakteristik teman-teman. Yang pertama, berpusat pada manusia. Pengguna menjadi titik awal dan titik akhir dalam proses perancangan solusi. Jadi ketika kita ingin merancang solusi, ini pusatnya adalah manusia. Yang kedua, kolaborasi. Ini adalah pertukaran perspektif dan mengurangi bias individu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kolaborasi adalah kerjasama tim agar kita terus kompak ya teman-teman. Yang ketiga adalah optimis, menjaga proses inovasi tetap bergerak dan terbuka. Jadi agar produk kita tetap berinovasi dan terus berkembang ya teman-teman. Yang keempat adalah eksperimental. Ini menekankan pentingnya pengujian ini secara cepat melalui prototipe dan iterasi berulang. Selanjutnya adalah prinsip iteratif. Jadi design thinking tidak bersifat linear ya teman-teman. Prosesnya bisa bolak-balik antara tahap. Jika solusi belum tepat, maka tim dapat kembali ke tahap sebelumnya. Prinsip ini membantu mengurangi risiko kegagalan karena kesalahan ditemukan lebih awal. Jadi design thinking ini prosesnya bisa diulang kembali ketika pertengahan jalan kita misalkan ada kegagalan, maka di situ kita bisa mengurangi risiko kegagalan yang lebih berat. Seperti itu teman-teman. 5 tahapan design thinking. Yang pertama adalah empathize. Empathize ini merupakan tahap untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan juga pengalaman langsung. Tahap ini bertujuan untuk menangkap kebutuhan, motivasi, serta permasalahan pengguna dari perspektif mereka sendiri. Jadi empathize ini adalah untuk memahami secara lebih dalam melalui observasi langsung, wawancara langsung, dan pengalaman langsung. Yang kedua adalah defend, adalah tahap untuk merumuskan masalah secara spesifik berdasarkan hasil empathize tadi ya teman-teman. Jadi data yang diperoleh untuk menghasilkan pernyataan masalah yang fokus, relevan, dan berorientasi pada penggunanya. Jadi defend ini adalah hasil dari empathize tadi ya teman-teman. Yang ketiga adalah idea, merupakan tahap untuk mencari solusi secara luas tanpa pembatasan awal. Proses ini bertujuan untuk membuka berbagai kemungkinan
solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemilihan ide. Jadi ide ini adalah untuk mencari sebanyak-banyaknya mungkin ide-ide agar untuk memudahkan ide mana nih yang terbaik untuk bisa digunakan. Yang keempat adalah prototype, adalah tahap menerjemahkan ide yang terpilih tadi ya teman-teman ke dalam bentuk nyata seperti sketsa, model sederhana, atau simulasi. Prototipe ini berfungsi sebagai alat berpikir dan alat belajar untuk menguji asumsi. Jadi prototipe ini adalah lanjutan dari ide. Ini bertujuan agar memudahkan dalam pembentukan sketsa atau model sederhana atau simulasi. Yang kelima adalah tes. Tes ini merupakan tahap pengujian prototipe kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan solusi melalui proses iterasi. Jadi tes ini adalah tahap yang paling akhir. Jadi ketika prototipenya itu sudah benar, idenya sudah bagus, maka tes ini adalah untuk memperoleh umpan balik apakah ini layak atau tidak, seperti itu. Selanjutnya adalah elemen utama design thinking. Yang pertama, people center. Elemen ini menuntut kemampuan empati dan keterampilan mendengarkan secara aktif. Yang kedua, high creative. Ini adalah kreativitas, bukan aktivitas spontan tanpa arah, melainkan proses eksplorasi yang terstruktur. Yang ketiga adalah hands on. Ini menekankan tindakan nyata melalui eksperimen dan pembuatan prototipe. Yang keempat adalah iteratif. Ini adalah setiap tahap dapat diulang kembali untuk menyempurnakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah implementasi design thinking pada layanan jalan tol. Yang tahap pertama adalah empathize. Tahap empathize ini dilakukan untuk memahami pengalaman nyata pengguna jalan tol. Proses empati melibatkan 200 pengguna jalan tol dengan latar belakang yang beragam melalui wawancara langsung dan wawancara melalui telepon. Hasil empati menunjukkan beberapa permasalahan utama sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan fasilitas rest area, di mana kapasitas rest area tidak mencukupi pada periode puncak. Kondisi kebersihan dan kenyamanan dinilai belum memadai, serta area parkir sering meluber hingga keluar rest area dan memicu kemacetan panjang. Yang kedua adalah kualitas pelayanan di koridor jalan tol yang dirasakan belum konsisten dan kurang responsif, khususnya dalam penyediaan informasi dan penanganan kondisi darurat. Yang ketiga adalah kemacetan di ruas jalan tol yang disebabkan oleh kombinasi volume kendaraan yang tinggi, aktivitas keluar masuk rest area, serta pengelolaan lalu lintas yang belum optimal. Yang keempat adalah antrean panjang di gerbang tol, terutama akibat proses pembayaran yang memakan waktu, kendala saldo, serta ketergantungan pada sistem pembayaran konvensional. Jadi di tahap empathize ini ada 4 permasalahan. Yang pertama, keterbatasan fasilitas rest area. Yang kedua, kualitas layanan di koridor jalan tol. Yang ketiga, kemacetan di ruas jalan tol. Yang keempat, antrean panjang di gerbang tol. Seperti itu teman-teman. Tahap kedua adalah tahap define. Jadi tahap define ini seluruh temuan empati untuk dirumuskan inti permasalahannya secara lebih terfokus dari berbagai persepsi pengguna
permasalahan dikerucutkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, masalah layanan dan fasilitas rest area. Yang kedua, masalah kualitas pelayanan dan penyampaian informasi. Yang ketiga adalah masalah kemacetan di ruas jalan tol. Yang keempat adalah masalah kemacetan di gerbang tol. Jadi tahap ini memastikan bahwa masalah yang akan diselesaikan mencerminkan pengalaman pengguna secara menyeluruh, bukan sekadar asumsi pengelola. Tahap yang ketiga adalah tahap IDEA. Jadi berdasarkan rumusan masalah pada tahap define, dilakukan proses IDEA untuk mengembangkan berbagai alternatif dan solusi. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan pengguna secara langsung. Beberapa ide yang dihasilkan, yang pertama adalah pengembangan aplikasi layanan terpadu yang menyediakan informasi secara real time mengenai kondisi jalan tol, ketersediaan dan kondisi rest area, serta layanan pendukung lainnya. Yang kedua adalah pengembangan sistem elektronik toll collect sebagai sistem pembayaran untuk mengurangi waktu transaksi di gerbang tol dan memperlancar arus lalu lintas. Tahap keempat adalah tahap prototipe. Jadi tahap ini adalah ide-ide yang dihasilkan kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe sebagai awal solusi. Prototipe dikembangkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mensimulasikan alur layanan aplikasi terpadu. Yang kedua, menggambarkan mekanisme kerja sistem pembayaran secara elektronik. Yang ketiga, menguji interaksi pengguna dengan solusi yang telah diusulkan. Prototipe pada tahap ini bersifat awal dan digunakan sebagai alat pembelajaran dan evaluasi, bukan sebagai produk akhir. Tahap yang kelima adalah tahap tes. Tahap tes ini dilakukan dengan melibatkan pengguna jalan tol secara langsung untuk menguji prototipe yang telah dikembangkan. Proses pengujian ini difokuskan pada yang pertama, cara penggunaan berinteraksi dengan prototipe. Yang kedua, tingkat kemudahan dan kenyamanan pengguna. Yang ketiga, masukan dan kritik pengguna terhadap solusi yang telah diusulkan. Jadi umpan balik yang diperoleh digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurna solusi sebelum dikembangkan lebih lanjut. Jadi kesimpulan dari design thinking adalah pendekatan problem solving yang kreatif dan iteratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, perumusan masalah yang tepat, serta pembelajaran melalui eksperimen. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks, baik organisasi besar maupun UMKM. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.